Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Sofyan dengan NIM 2152112811. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dengan produk teh telang dengan slogan yaitu jelajahi warna dan kebaikan dalam satu tegukan. Di sini sebagai pertama yaitu analisis strateginya. Analisis strategi di sini dibagi menjadi 3, yaitu analisis internal, eksternal, dan analisis SWOT. Analisis internal sendiri, kekuatan dari produk kami yaitu produknya ini unik karena teh telang itu belum banyak ada di pasaran, sehingga dengan keunikan tersebut kita bisa mendongkrak pasaran sehingga produk kita bisa terkenal dan bisa banyak diminati oleh pembeli. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu karena teh telang ini mungkin susah didapatkan bahan bakunya, jadi harganya itu lumayan relatif lebih tinggi dibanding dengan produk-produk minuman yang mudah ditemui seperti teh dan lain sebagainya. Peluangnya sendiri karena teh berbasis minuman teh ini akan membantu meningkatkan VOT untuk meningkatkan penjualan. Kemampuan untuk mengembangkan produk baru yang lebih inovatif ini menjadi peluang tersendiri karena banyak di masyarakat, terutama anak-anak muda itu suka atau tertarik dengan produk-produk yang unik. Karena teh telang ini kita berwarna ungu kebiru-biruan, jadi produknya ini belum banyak atau belum ditemui di pasaran. Kalau ancamannya tersendiri karena produknya ini lumayan susah didapat, sehingga dalam proses produksinya nanti mungkin terhambat di dalam bahan bakunya. Analisis eksternal sendiri, kualitas produk ini baik serta memiliki beragam varian, kesediaan beberapa pilihan topping untuk meningkatkan kualitas produk. Sedangkan kelemahannya sendiri, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas produk dan distribusi. Peluang kita tersendiri yaitu meningkatkan konsumsi minuman di Indonesia yang disebabkan oleh urbanisasi dan kesehatan, serta ketersediaan pasar tradisional dan modern yang dapat digunakan untuk branding dalam penjualan. Ancaman dari kompetitor yang lebih besar serta yang lebih berpengalaman dari kita, karena kita tingkatnya masih lokal dan masih baru merintis, sehingga ancaman terbesarnya itu adalah para kompetitor yang telah memiliki pabrik atau usaha yang lebih besar. Sedangkan analisis SWOT tersendiri yaitu untuk kelebihannya kualitas minuman kita baik, branding kita juga kuat, strategi pemasaran kita yang efektif. Kalau kelemahannya biaya produksi tinggi, keterbatasan jaringan distribusi, ketergantungan pada beberapa bahan baku. Peluangnya tersendiri dapat berkolaborasi dengan influencer, memperluas jaringan distribusi dengan partner, dapat meningkatkan penjualan dengan strategi pemasaran yang efektif. Sedangkan ini trade sendiri, keterbatasan terkait dana, kelemahannya yang kedua ancaman dari persaingan baru serta perubahan dari tren minuman. Rencana pemasaran tersendiri, Fruity ini akan dijual kepada masyarakat dengan branding yaitu bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan organik, sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Selain itu juga bisa mengurangi rasa haus. Dalam strategi pemasaran kita membuat konsep 7P, yaitu product, price, promotion, plus participation, people, process, dan physical evidence. Produk Fruity ini memiliki rasa segar, unik, enak, serta berkhasiat bagi kesehatan, serta tidak memiliki efek samping bagi tubuh, sehingga dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan banyak itu aman. Untuk produk sendiri kita jual dengan harga Rp10.000, itu relatif lebih murah karena di dalam pasaran tersendiri mereka menjual di kisaran harga Rp15.000-Rp20.000. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara dipasarkan secara langsung di lokasi usaha atau bisnis, serta kita berfokus pada media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Lokasi usaha ini berada di UIN Raden Mas Said Surakarta, di Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Nah, pelaku usaha yang menjalankan ini adalah kita sendiri sebagai seorang mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta. Harapan dari kami ini untuk menciptakan produk Fruity dengan bahan utama bunga telang yang dikenal lebih banyak khasiat bagi tubuh
dan yang sangat aman untuk dikonsumsi, karena sebagian besar masyarakat kita itu masih atau belum memiliki kesadaran akan hal itu. Rencana organisasi serta manajemen, kita memiliki visi yaitu menjadi produsen teh telang floaty terkemuka dengan produk berkualitas tinggi yang memberikan manfaat kesehatan dan kenikmatan bagi konsumen. Visinya, kita menyediakan minuman teh telang floaty yang sehat, alami, dan ramah lingkungan serta memperkenalkan manfaatnya kepada pasar lokal, dan nanti kita lebih jauh kita bisa menyasar pasar internasional. Usaha floaty ini merupakan usaha yang berbentuk CV, di mana salah satu dari pendiri usaha ini akan memimpin dan bertanggung jawab akan jalannya perusahaan. Nah, izin yang telah didapat adalah izin NIB, nomor izin bangun berusaha, serta kita bersertifikasi halal, sehingga di tengah mayoritas muslim ini kita aman dan bisa dikonsumsi. Terus untuk CEO kita ada Ismah Mudi Haris, manajer keuangan ada Muhammad Dafa, manajer produksi ada Roni Sofyan, manajer HR ada Husni Fikri, manajer pemasaran ada Intan Ananda, manajer R&D ada Faradila dan Aisyah, manajer penjualan ada Avanti Siva. Rencana sendiri, dalam perencanaan organisasi dan manajemen, direktur itu sebagai pemimpin dan mengarahkan visi misi perusahaan. Untuk manajer produksi, mengawasi serta memastikan standar kualitas produk yang terpenuhi. Manajer pemasaran yaitu merancang, mengelola, dan melakukan analisis pasar serta mengembangkan strategi. Manajer penjualan mengolah strategi penjualan dan distribusi. Manajer keuangan mengelola keuangan, menyusun serta mengawasi arus kas dan anggaran. Manajer sumber daya manusia merekrut dan melatih karyawan supaya terbiasa dan bisa bekerja sesuai dengan visi misi yang kita punya. Manajer R&D sendiri mengembangkan produk baru dan melakukan riset untuk keberlanjutan usaha ini. Rencana produksi atau operasi floaty ini dilakukan di tingkat ketelitian yang tinggi dalam memilih bahan baku sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan. Teknologi yang digunakan adalah kita menggunakan alat pengering dengan alat namanya EasyDry Food Dryer FD500 untuk mengeringkan bunga telang, sehingga produknya dipastikan berkualitas tinggi. Skemanya tersendiri adalah material teh telang, tenaga kerja, modal nanti akan diproses menggunakan teknologi EasyDry Food Dryer, hand sealer, staff blender, dan akan menghasilkan produk tersebut. Terus kita kemas dan kita lakukan pemasaran. Rencana keuangan tersendiri, biaya BEP kita total ada harga satuannya itu 3.640.000. Kalau total harga keseluruhan ada 3.640.000 untuk BEP. Kalau untuk biaya variabel tersendiri kita total ada 1.017.000. Untuk biaya lain-lain kita ada 1.650.000. Untuk biaya RAB kita ada 6.307.000 rupiah. Untuk biaya produksi HPP-nya kita menghabiskan 4.445.000. Terus untuk harga jualnya tersendiri kita harga 10.000 dan mengambil margin keuntungannya itu 55% dalam satu produk yang terjual. Laba tersendiri kita perkirakan ada 3.333.000 rupiah. Harga per bulan total ada 2.670.000, kalau per harinya 90.000, dan per tahunnya kita 32.040.000 rupiah. Mungkin ini lampiran yang produk yang akan kami jual. Prototipenya ada produk teh telang, kita bisa keluar kalau misal pun dari teman-teman atau masyarakat yang berada di luar wilayah Solo Raya dan tidak bisa datang ke outlet kami sediakan floaty yang dapat diseduh tersendiri dengan kualitas yang baik tentunya, dan memiliki kualitas yang baik dan bisa bertahan lama karena dengan proses pengeringan yang sangat teliti tadi. Untuk yang bahan yang kita gunakan untuk produksinya ada blender, ada mesin pengering. Nah, untuk penutupnya mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.